Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan mata kuliah kalkulus dengan tema himpunan dan konsep dasar matematika. Kita mulai dari slide yang pertama. Di sini kita ada anggota kelompok yang berisi 6 orang. Yang pertama itu saya sendiri Ardian Sanur Ramadan. Yang kedua Rangga Devandri Tauhid. Yang ketiga Ariel Afrizah. Yang keempat Syahrul Ramadhani. Yang kelima Raden M. Ismet Sadikir Sekullah. Yang keenam ada Muhammad Abizar. Dalam himpunan ada beberapa hal yang harus dipahami. Kita mengambil 9 daftar aspek yang akan kita pahami dalam pertemuan hari ini atau presentasi kali ini. Yang pertama itu ada pengenalan teori himpunan. Yang kedua simbol-simbol yang digunakan pada teori himpunan. Yang ketiga jenis-jenis himpunan. Yang keempat penyajian himpunan. Yang kelima operasi pada himpunan dengan diagram Venn. Yang keenam gabungan himpunan atau union. Yang ketujuh irisan himpunan atau intersection. Yang kedelapan selisih himpunan atau difference. Yang kesembilan komplement himpunan atau komplement. Ini komplement ya teman-teman, ini tipe sedikit, maaf ya teman-teman. Nah, kita mulai ya. Apa itu himpunan? Definisi himpunan sendiri itu adalah kumpulan atau koleksi benda-benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Objek dalam himpunan disebut elemen atau anggota. Di sini himpunan adalah kumpulan atau koleksi benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas ya teman-teman. Jadi itu enggak perkiraan ya teman-teman, jelas, terdefinisi dengan jelas. Kunci utamanya itu anggotanya harus pasti dan terukur, bukan relatif. Nah, anggotanya harus pasti dan terukur, bukan relatif atau perkiraan. Jadi itu harus pas. Jenis-jenis himpunan. Jadi itu mengenal karakteristik himpunan. Himpunan berhingga, infinite set. Himpunan yang berjumlah anggotanya terbatas dan dapat dihitung. Contohnya itu seperti B beranggotakan huruf V, O, K, A, dan L. Jadi N, B sama dengan 5. Himpunan tak berhingga atau infinite set. Himpunan yang berjumlah anggotanya tidak terbatas. Contohnya itu seperti C beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Himpunan bilangan asli. Jadi kan dia seterusnya. Jadi itu disebutnya dengan bilangan tak terbatas karena dia titik-titik tidak seperti yang di atas. Dia kan pasti F, O, K, A, dan L. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan himpunan kosong atau empty set. Himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali. Seperti contohnya itu himpunan manusia yang hidup di planet Mars. Jadi dia tidak memiliki anggota sama sekali. Yang kelima itu himpunan semesta atau universal set. Himpunan yang memuat semua objek yang sedang dibicarakan. Seperti contohnya itu jika A 2, 4, 6, maka himpunan semestanya bisa semesta sama dengan bilangan genap, karena itu di sini beranggotakannya itu bilangan genap semua, bukan bilangan ganjil, dan tidak ada bilangan ganjil. Seperti itu. Kita lanjut ke slide berikutnya, bahasa matematika untuk himpunan. Di sini ada simbol, arti, dan juga contoh penggunaannya. Seperti yang pertama itu simbol kurawal dibacanya atau artinya itu kurung kurawal bisa digunakan untuk A sama dengan buka kurawal 1, 2, 3 tutup kurawal. Simbol berikutnya itu seperti huruf E yang dibaca elemen dari atau anggota dari. Contoh penggunaannya itu seperti 2 elemen dari A atau 2 anggota dari A. Yang ketiga itu seperti yang di atas, cuman dia itu dicoret ya teman-teman. Jadi itu dibacanya bukan elemen dari. Contoh penggunaannya seperti tadi 4 bukan elemen dari A. Dan yang keempat itu ada seperti huruf C yang dibaca himpunan bagian. Dibaca itu anggota 1, 2 himpunan bagian dari A, begitu. Dan yang
yang di bawahnya itu ada seperti huruf U, yaitu dibaca gabungan atau union. Seperti contoh penggunaan itu A gabungan dari B atau A union dari B. Dan yang seperti huruf N ini irisan atau intersection. Jadi itu contoh penggunaannya A irisan dari B atau A intersection dari B. Yang selanjutnya itu seperti huruf bulat dicoret ya teman-teman, atau kurung kurawal tapi itu dia kosong. Jadi dia itu artinya itu himpunannya itu kosong. Jadi dia contoh penggunaannya ya seperti ini teman-teman. Jadi itu dia nggak ada himpunannya. Dan himpunan semesta, jadi itu simbolnya S yang seperti tadi, semesta sama dengan angka bilangan genap gitu ya teman-teman. Dan ini ada simbol A kutip atau A pangkat C, itu artinya itu komplement dari A, seperti A komplement dari A. Jadi itu ini nih dibaca komplement dari A. Dan yang terakhir itu N buka kurung A tutup kurung A, itu jumlah anggota dari himpunan tersebut. Jadi dibacanya jumlah anggota dari himpunan A. Nah kalau A nya misalnya 5 atau enggak A misalnya ya kita ambil contoh 5, berarti dibacanya itu jumlah anggota dari himpunan 5 atau bisa juga yang lain teman-teman. Penyajian himpunan. Di sini kita ada 3 cara menuliskan himpunan. Yang pertama itu metode enumerasi, mendaftarkan anggota, itu menyebutkan semua anggota di dalam kurung kurawal. Seperti contohnya P sama dengan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah ini kan dia kan menyebutkan semua ya, semuanya itu disebutkan. Nah yang selanjutnya itu ada metode deskripsi atau penyebutan sifat. Nah ini beda ya teman-teman dari yang di atas. Kalau yang di atas kan disebutkan semua, kalau yang ini tuh metode deskripsi itu dia kayak menjelaskan cerita, menjelaskan sifat atau syarat keanggotaan dengan kata-kata. Contohnya itu kayak kalau yang di atas kan dia menyebutkan satu-satu ya, seperti Senin, Selasa dan seterusnya. Kalau yang ini tuh P adalah himpunan nama-nama hari dalam seminggu. Jadi itu dia dideskripsikan sifat-sifatnya atau syarat-syarat keanggotaannya. P adalah himpunan nama-nama hari dalam seminggu. Selanjutnya itu notasi pembentuk himpunan, seperti menggunakan variabel dan syarat matematika. Contohnya bertulis seperti ini ya teman-teman. Nah dibacanya Q adalah himpunan X, di mana X lebih dari 1 dan kurang dari 10, dan X adalah bilangan genap. Maka Q sama dengan 2, 4, 6, dan 8. Seperti itu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya itu operasi himpunan dengan diagram Venn. Akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ariel Afrija. Saya persilahkan. Terima kasih. Oke baik, terima kasih Ardiansyah. Di sini saya akan melanjutkan slide dari Ardiansyah. Nama saya Ariel Afrija. NIM saya 15241136. Dan saya di kelas 15 2A31. Operasi himpunan dengan diagram Venn. Visualisasi hubungan antar himpunan diagram Venn. Diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar himpunan. Himpunan semesta digambarkan dengan persegi panjang dan himpunan lainnya dengan lingkaran di dalamnya. Contoh semesta. Isinya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Himpunan A 1, 2, 3, 4. Himpunan B 3, 4, 5, 6. Berikutnya. Nah, di sini ada contoh soal diagram Venn. Dari 30 anak di kelas 5 SD, diketahui data tentang buah kesukaan mereka sebagai berikut. 18 anak suka apel, 15 anak suka pisang, dan 7 anak suka kedua buah, apel dan pisang. Pertanyaannya, nomor 1. Berapa banyak anak yang hanya suka apel? 2.
berapa banyak anak yang hanya suka pisang? 3. Berapa banyak anak yang tidak suka apel maupun pisang? Dan 4. Gambarkan diagram Venn untuk data ini. Nah, pembahasannya ada di next slide berikutnya. Pembahasan. Nomor 1. Berapa banyak anak yang hanya suka apel? Nah, untuk mencari anak yang hanya suka apel, kita kurangkan jumlah anak yang suka apel dengan jumlah anak yang suka kedua buah. Caranya, rumusnya seperti A. A itu kita simbolkan sebagai apel. A only sama dengan A dikurang A irisan P. Nah, P itu adalah pisang. Jadi, A sama dengan A only sama dengan A dikurang A irisan P. Nah, A only sama dengan 18 min 7. Jadi, yang suka apel adalah 18. Nah, 18 dikurang 7 sama dengan ya berarti 11. A only sama dengan 11. Nah, jadi anak yang hanya suka apel adalah 11. Ada 11 anak yang hanya suka apel. Jawaban nomor 1 sudah terjawab. Sekarang nomor 2. Berapa banyak anak yang hanya suka pisang? Nah, untuk mencari anak yang hanya suka pisang, kita kurangkan jumlah anak yang suka pisang dengan anak yang suka kedua buah. Sama aja sih kayak nomor 1 tadi, kurang lebih. Nah, P only sama dengan P dikurang A irisan P. P only sama dengan 15 dikurang 7. Nah, P only sama dengan 8. 15 dikurang 7 ya sama dengan 8. Jadi, ada 8 anak yang hanya suka pisang. Nah, jawaban nomor 2 kan udah terjawab tuh. Ada 8 anak yang hanya suka pisang. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, selanjutnya nomor 3. Berapa banyak anak yang tidak suka apel maupun pisang? Nah, cara itu kita hitung dulu total anak yang suka apel atau pisang. Yang suka dua-duanya lah. Nah, sama dengan berarti apel gabungan pisang sama dengan apel ditambah pisang dikurang apel irisan pisang. Ya kalau disingkat ya A gabungan P sama dengan A ditambah P dikurang A irisan P. Nah, sama dengan itu tuh jadinya totalnya tuh kayak 18 ditambah 15 dikurang 7. Jadi A gabungan P sama dengan 18 ditambah 15 dikurang 7. Nah, kita turunin tuh 18 ditambah 5 dulu. 18 ditambah 5 itu hasilnya 33. Berarti A gabungan P sama dengan 33. Nah, 7-nya turun nih. 7 turun dari yang atas. 7 turun tas. 7 turun jadi A gabungan P sama dengan 33 minus 7. Atau 33 dikurang 7. Sama dengan A gabungan P atau apel gabungan pisang sama dengan 26. Nah, ya, dapat nih kita jawabannya. Jadi ada 26 anak yang suka apel atau pisang atau keduanya lah. Tuh. Next lanjut kita gambarkan diagram Venn untuk data ini. Nah, ini tuh soal nomor 4 yaitu ini. Gambarkan diagram Venn untuk data ini. Kita gambarkan tuh menjadi. Nah, jadi ini apel untuk 11 orang, pisang untuk 8 orang yang maksudnya apel ini yang hanya suka apel. Yang hanya suka apel itu 11 orang, yang hanya suka pisang 8 orang. Dan yang suka dua-duanya itu 26 orang. Nah, seperti itu jadi. Maka saya perkenalkan, nama saya Rahmat Ekamin Tauhid. Saya akan melanjutkan materi himpunan yang diselesaikan tadi oleh namun operasi himpunan ini yaitu irisan himpunan atau intersection. Irisan adalah himpunan yang memuat semua elemen yang ada di himpunan A dan juga ada di himpunan B secara bersamaan. Irisan dua himpunan A dan B itu sebagai A irisan B. Maka notasinya
irisan B, himpunan X adalah anggota atau elemen dari A, X adalah elemen dari B. Ini untuk diagramkan tulisan contoh soalnya, yaitu jika kita punya dua himpunan A merah kuning hijau biru ungu dan B hijau ungu hitam putih, maka tembakan air dan langkah yang kita lakukan adalah tapi anggota dan A dan anggota itu cari anggota yang ada pada himpunan tersebut, yakni hijau dan ungu. Hijau dan ungu juga tidak ada. Jika kurang pahami, maka saya menjelaskan pembahasan tambahan, yakni dan keempat dan belum 4 sampai 7. Kemudian A, kemudian D, dan A irisan B sama dengan 4. A irisan B sama dengan 4 karena 4 terdapat pada dua himpunan tersebut. A baik himpunan atau dalam itu kita dapat buat diagram tersebut bahwa A irisan B sama dengan 1, 2, 3, 1, 2, 3 terdapat pada kedua himpunan tersebut. Kemudian himpunan semesta 1 sampai 9, himpunan A 1 sampai 4 dan himpunan B 1 sampai 4. Maka kita dapat tulis, maka kita dapat gambarkan diagram ganda seperti ini karena kedua himpunan tersebut dapat kesamaan elemen. A irisan B nya sama dengan 1, 2, 3, 4 yang merupakan A sama dengan B. Untuk notasinya seperti ini. Ya, terima kasih karena sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Malpatis Virus Pulau dengan NIM 15 240 659 dari kelas 15 2A 31. Di sini saya ingin melanjutkan slide dengan judul gabungan himpunan. Pengertiannya adalah semua anggota dari kedua himpunan digabungkan seperti A, U, B dalam kurung 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan sertakan gambar diagram frame yang menunjukkan seluruh lingkaran A dan B diarsir biar semakin jelas. Contoh soal gabungan diketahui yang pertama himpunan A yang berisi 1, 2, 3, 4 dan yang kedua B yang berisi 3, 4, 5, 6. Soalnya adalah tentukan A dan B. Tentukan A himpunan B. Pembahasannya, gabungan dua himpunan yaitu A dan B adalah himpunan yang berisi semua elemen yang terdapat di dalam A atau B atau keduanya tanpa pengulangan. Dan langkah-langkahnya yang pertama elemen di A 1, 2, 3, 4 dan B 3, 4, 5, 6 digabungkan tanpa duplikasi. Seperti contohnya A himpunan B dalam kurung 1, 2, 3, 4, 5, 6 tutup kurung. Kesimpulannya A himpunan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diagram Venn pada slide memperhatikan bahwa 3 dan 4 berada di tengah isiran dan 1 dan 2 hanya di A. Angka 5 dan 6 itu hanya ada di B. Semua angka tersebut adalah elemen dari A himpunan B. Seperti diagram Venn pada di gambar atas kanan. Materi selanjutnya yaitu adalah selisih himpunan atau diferensial. Selisih himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota dari A tetapi bukan anggota dari B. Selisih himpunan A dan B dimaksudkan dengan A dikurang B dibaca dengan selisih himpunan A dan B.
Notasinya adalah seperti ini, yaitu dibaca dengan A dikurang B sama dengan X. X anggota dari A, tapi X bukan anggota dari B. Contoh soalnya yaitu perhatikan himpunan A dan B berikut. Anggota A yaitu A, B, C, D, dan anggota B yaitu B dan B. Pertanyaannya itu tentukan A dikurang B. Maka diperoleh dengan hasil A dikurang B sama dengan hasil. Kuncinya yaitu cari angka yang sama dari kedua himpunan. Hilangkan angka yang sama ini dari himpunan yang pertama, dan itulah hasilnya. Contoh selanjutnya yaitu ini ada soal anggota A yaitu 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Dan B yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Pertanyaannya tentukan A dikurang B. Misalnya yaitu A dikurang B sama dengan anggota A yaitu 1, 3, 5, 7, 9, dan 11 dikurang anggota B yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Hasil dari A dikurang B yaitu 1 dan 9. Ini diagram frame-nya itu kayak seperti ini. Semua anggota A dikurang anggota B. Dan hasilnya yaitu ini. Yaitu 1 dan 9. Jadi kalau tentukan B dikurang A yaitu B dikurang A. Anggota B yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan 13 dikurang anggota A yaitu 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Yaitu sama dengan 2 dan 13. Diagram frame-nya yaitu ini anggota B dikurang anggota A. Jadi kita coret semua anggota B yang sama dengan A, yaitu ada 3, 5, 7, dan 11. Dan menghasilkan yaitu 2 dan 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abizar. NIM saya 152406665 dari kelas 15 2A31. Nah, slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komplement. Komplement himpunan adalah himpunan semua elemen dalam semesta pembicaraan S atau dilambangkan dengan S yang tidak terdapat dalam suatu himpunan tertentu. Misalnya himpunan A, komplement dari A dilambangkan dengan A komplement. Semua anggota semesta atau S yang bukan anggota A komplement sama dengan 5, 6, 7, 8. Contoh misalkan himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, himpunan A 2, 4, 6. Contoh soal komplement. Diketahui semesta U sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, himpunan A nya jadi 6, 2, 4, 6, 8. Tentukan komplement A terhadap semesta U. Pembahasannya, komplement A adalah anggota himpunan U yang tidak termasuk dalam himpunan A. Nah, A komplement sama dengan semesta atau A himpunan, yaitu 1,
3, 5, 7. Ya, jadi komplement A-nya itu 1, 3, 5, 7. Nah, lingkaran kanan himpunan A itu 2, 4, 6, 8. Lingkaran kiri komplement A yaitu 1, 3, 5, 7. Nah, diagram ini menggambarkan bahwa jadi tidak ada irisan antara himpunan A dan komplement A karena saling lepas. Keduanya bersama membentuk semesta U. Baik, terima kasih sudah menonton untuk Pak dosen dan juga teman-teman. Usai sudah presentasi kita pada hari ini tentang kalkulus dan membahas materi himpunan. Saya mewakili teman-teman saya, Ardiansyah Nur Ramadan, ingin meminta maaf apabila ada kesalahan baik dari saya maupun kelompok saya, karena kita semua masih dalam proses belajar dan akan terus tetap belajar. Itu saja dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.